Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Grit Auto. Yes, waktu di Ancol kemarin, Daihatsu Terios facelift akhirnya meluncur di Indonesia. Facelift lagi ya teman-teman. Dan waktu rekan saya Tribo Laksono dan Aris Aditya Putra ulas, itu adalah varian yang tertingginya Air Custom. Nah sekarang saya mau cerita tentang varian ini. Varian ini yang bakalan jadi Terios yang mungkin teman-teman sering temukan di jalanan. Varian XADS teman-teman. Ini dia ulasannya. Sebelum saya bahas lebih lanjut tentang Daihatsu Terios yang di belakang saya ini, perlu saya ucapkan terima kasih kepada Daihatsu Armada Autotara yang sudah menyediakan unit Terios X ADS untuk kita review lebih lengkap. Nah, buat teman-teman yang tinggal di sekitar Selipi atau di Jakarta Barat ya, dan lagi cari mobil baru ya, mau itu Ayla atau Sirion, Sigra atau Xenia, bisa langsung main ke sini di Jalan KS Tubun, atau bisa langsung kontak tim sales yang ada di bawah sini nih. Yuk kita lanjut bahas mobilnya. XADS ini bukanlah varian termurah, karena masih ada varian yang lebih murah, meskipun nggak ada itu tulisan ADS-nya, X biasa. Nah, kelihatan dari depan ya, kalau ADS itu memiliki beberapa tambahan chrome ya di sekitar fog lamp yang seperti varian X, ini nggak ada. Benar-benar kosong, tapi dia udah dapat chrome di bagian sini. Dan juga di grillnya, kalau di varian X itu cuma hitam warnanya, di ADS nih dapat tambahan chrome. Jadi kelihatannya lebih premium ya. Cuma mungkin nih kembali ke selera sih. Teman-teman mungkin akan suka atau nggak suka dengan desain baru bagian depannya ya. Ada yang bilang mungkin ini kelihatan lebih sporty, atau ini mungkin kelihatan nggak proporsional. Karena sebelumnya di Daihatsu Terios yang sebelum facelift ini, dia memiliki grill yang benar-benar menyatu dengan desain lampunya. Jadi sekarang tuh kayak kelihatan agak balapan gitu dengan grillnya. Tapi ini grill panel atas ya. Sementara untuk airflow gitu-gitu di bagian bawah, jadi RDM-nya yang makin besar. Menurut teman-teman gimana desain dari Terios XADS ini? Lanjut di komen-komen, kita langsung ke samping. Nah, kita pindah ke samping teman-teman, dan varian XADS ini adalah basisnya masih X. Jadi dia memiliki salah satu persamaannya adalah pelek. Ini peleknya 16 inci, masih single tone. Nah, kalau di varian R dan varian R Custom, dia desainnya berbeda dan incinya tuh lebih besar ya. Sementara untuk XADS, ini incinya 16 dan desainnya ya seperti ini. Tuh, one tone, belum ada tambahan-tambahan hitamnya ataupun warna gunmetal gitu ya, seperti yang di varian R. Lalu, selain itu di spionnya juga masih belum ada rumah untuk kamera ya, karena di varian teratasnya ya RADS atau R Custom itu udah dapet kamera 360. Lalu di sampingnya ya polos, bahkan di handle pintunya juga polos, karena di varian atasnya itu RADS atau R Custom itu udah dapet key free atau keyless entry ya, dan nanti kita di dalam ada tombol startup juga. Ini masih pakai kunci. Oh ya, sebelum kita ke belakang nih, perlu disebutkan juga dia di ADS ini, XADS ya, itu udah dapat list chrome, jadi kelihatannya lebih premium. Dan juga ini udah ada talang air nih, standar ya. Nah, ke belakang bisa kelihatan nggak cuma dia punya emblem ADS, tapi juga bumper yang menurut saya lebih premium karena dia ada tambahan chrome ya. Di sini ada chrome, di sini juga ada chrome. Dan satu lagi nih, muffler tipnya juga ikutan chrome. Kalau yang biasa itu warnanya hitam, atau bahkan nggak ada muffler tipnya sama sekali. Ini kalau kita buka, ini bagasinya teman-teman. Nah, di bagasinya nih dia udah dapat net standar ya. Dan seperti Terios lainnya, XADS itu merupakan 7-seater ya. Jadi di belakang ini ada jok yang bisa dilipat untuk bisa memuat bagasi yang lebih luas, tapi sayangnya ini bukan flat yang pelipatannya itu rata ya. Ya menurut saya sih oke. Nanti kita langsung cek aja ke dalam bagaimana. Yuk.
Wah, ini mobil baru banget ya. Ini masih ada plastiknya di sini, di belakang juga masih ada plastiknya. Tapi ini lihat di interiornya secara garis besar ini masih sama seperti varian X biasa. X biasa karena ini kelihatan polos banget. Bahkan di setirnya juga masih belum ada tombol apa-apa. Lalu di instrumennya juga masih ya hitam aja ya. Tapi di ADS, di varian ADS ini dia dapat tambahan karpet. Ini karpetnya perforated dan dari karet ya. Jadi bisa dicopot dan bisa dibersihkan dengan mudah. Lalu nggak lupa wireless charger teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman punya gadget canggih gitu ya, butuh tempat pengecasan, ada di sini nih, tinggal taruh langsung ngecas sendiri. Sekarang kita masuk. Nah ini kita duduk sini nih, rasanya masih kayak X biasa ya. Semuanya hitam, bahkan sampai ke plafonnya juga ikutan hitam. Warna hitam ini memang mempermudah kepemilikan ya, karena dalam jangka panjang penggunaan dan hard life gitu ya, ini bakal cepet kotor kalau misalnya warna krem atau warna yang lebih terang gitu, coklat apalagi. Tapi ya dari sini pun sudah banyak fitur yang standar sih, ini yang perlu diapresiasi. Bahkan dari X kelihatan di sini nih head unitnya udah layar sentuh, tapi sayangnya masih belum ada smartphone connection ya, baru mirrorlink dan Bluetooth. Lalu ini AC-nya udah digital dan model tombol button. Kalau di varian atasnya tuh dia ada knob modelnya, jadi ada dua pilihan ya, ada yang tombol ataupun knob. Dan di sini juga ada tempat lagi nih buat naruh HP, dan di sini dekat juga dengan port pengecasan tapi masih lighter ya. Dan ini kelihatan nih kuncinya teman-teman. Varian X itu masih belum dapat key free. Jadi kalau mau nyalain mesin tuh masih tinggal colok ya dan putar kunci. Belum ada tombol start stop, tapi dia udah dapat idling stop dan vehicle stability assist. Jadi sudah aman. Oh ya, satu lagi, karena di sini belum dapat kamera 360 ya oke lah, tapi di sini sudah dapat kamera mundur standar. Jadi ya kalau misalnya teman-teman mundur ya udah aman lah, bisa ngelihat di belakang. Sekarang kita ke belakang. Sekarang pindah ke belakang teman-teman, dan ini di sini nih ada beberapa inspirasi dari Avanza ya, langsung kelihatan di cup holder ini pindah ke sini nih. Jadi kalau teman-teman taruh botol gitu ya, atau ada minuman, dia bisa ditaruh di sini. Lalu di bawahnya itu juga ada juga bottle holder satu lagi, sangat praktis. Di sini juga ada cup holder, lebih praktis lagi ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 cup holder di belakang, dan di sini ini slidingnya nggak terlalu panjang, meskipun ini sebenarnya masih bisa memberikan, ini paling maju ya teman-teman. Ini masih ada sekitar 8 jari. Nah ini paling maju, dan kalau paling mundur ini bisa lebih dari 10 jari, tapi ini nggak manusiawi ya untuk saya di penumpang belakang. Ini kalau kita majukan saja nih, ini di sini ada headroomnya juga 4 jari, very good. Perlu disampaikan kalau soal safety feature ya, ini bukan yang paling lengkap fiturnya, tapi dia udah dapat dual airbag standar. Di tengah seat beltnya cuma 3 titik dan lap belt, jadi belum dapat 3 titik yang di tengah. Dan untuk akses ke belakangnya teman-teman, itu dia udah one touch tumble. Terios X ADS teman-teman, dia secara basis masih mirip-mirip dengan Terios X ya, karena memang basisnya Terios X. Kelihatan dari sampingnya dia masih peleknya masih single tone, lalu di depannya masih ada, bahkan tidak ada fog lamp dan tidak ada DRL. Tapi ADS itulah yang membuat dia tampil lebih keren. Kelihatan grillnya ada chrome, di bumpernya juga ada chrome, bumper belakang juga ada chrome.
lalu ada emblem ADS, dan nggak cuma chrome di eksterior, tapi di interior juga ada tambahan fitur. Wireless charging sudah standar di varian ini, dan juga ada dapat tambahan karpet yang menurut saya itu lebih mudah dibersihkan. Dia udah rubber ya. Tapi sejatinya ini masih sebuah Terios, teman-teman. Dan dari kapabilitasnya Terios itu, dia oke nih kalau misalnya diajak ke berpetualang di jalanan Indonesia yang kadang bervariasi. Ada yang mulus, ada yang bahkan sama sekali tanah gitu ya. Ini hayu aja kalau Terios nih. Nah, gimana dengan harganya? XADS adalah varian kedua termurah. Dan particularly this one, yang ini itu transmisinya manual. Jadi harganya juga cukup atraktif. Dengan budget di bawah 250 juta, tepatnya 248 juta harganya, teman-teman bisa memiliki sebuah mobil yang capable dan bisa dibawa kemana aja di Indonesia, dan juga tampilannya yang lumayan oke. Itu aja dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow Instagram @tester_go. Sampai jumpa di video berikutnya.